keadaan sehat dan baik-baik saja. Bertemu lagi di pertemuan yang ke-9 mata pelajaran geografi. Hari ini kita akan belajar mengenai menghitung pertumbuhan penduduk total, persentase pertumbuhan penduduk total, dan pertumbuhan penduduk alami. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video pembelajaran kita dengan semangat. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Nah, di pertemuan yang ke-9 ini kita akan mempelajari materi mengenai menghitung pertumbuhan penduduk. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini dengan penuh semangat, kalian diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk itu nanti ada yang pertama pertumbuhan penduduk total. Nah, pertumbuhan penduduk total itu menggambarkan besarnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah selama periode tahun tertentu dengan memperhatikan faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Artinya, untuk melihat pertumbuhan penduduk total, kita akan melihat nanti angka kelahiran, angka kematian, angka imigrasi, dan angka emigrasi. Nah, kita menggunakan rumus yaitu PPT sama dengan L kurang M tambah I kurang E. Dimana mari kita lihat keterangannya. PPT itu adalah pertumbuhan penduduk total tahun tertentu. L ini jumlah kelahiran, M jumlah kematian, I jumlah imigrasi atau yang masuk ke suatu wilayah, dan E jumlah emigrasi atau penduduk yang keluar dari suatu wilayah. Jadi untuk menghitung pertumbuhan penduduk total, kamu menggunakan rumus yang ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung persentase pertumbuhan penduduk total. Nah, di mana kita menggunakan rumus persen PPT. Ini nanti kamu tambah ya aku. Persen PPT sama dengan L kurang M tambah I kurang E per P0 kali 100%. Di mana keterangannya itu persen PPT itu persentase pertumbuhan penduduk total. Itu nanti yang ditanya dan dia dalam bentuk persen. P0 itu jumlah penduduk tahun awal. Berapa jumlah penduduk di awal tahun, di tahun tertentu. Kemudian sama seperti yang tadi, L itu jumlah kelahiran, M jumlah kematian, I jumlah imigrasi, dan E jumlah emigrasi, baru nanti dikali dengan 100%. Nah, selanjutnya itu ada pertumbuhan penduduk alami. Nah, pertumbuhan penduduk alami ini merupakan pertumbuhan penduduk yang hanya mempertimbangkan faktor kelahiran dan kematian saja pada periode tahun tertentu. Jadi nanti yang dilihat itu hanya dua, kelahiran dan kematian. Itu pertumbuhan penduduk alami. Di mana kita menggunakan rumus PPA sama dengan L kurang M. Di mana PPA itu pertumbuhan penduduk alami, L jumlah kelahiran, dan M jumlah kematian. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kamu simak contoh soal berikut ini. Nah, sekarang mari kita lihat contoh dari pertumbuhan penduduk total atau PPT, persentase pertumbuhan penduduk total atau persen PPT, dan pertumbuhan penduduk alami atau PPA. Nah, mari kita baca contoh soalnya. Pada tahun 2018, jumlah penduduk di wilayah A sebanyak 100.000 jiwa. Jumlah kelahiran sebanyak 500 jiwa dan kematian sebanyak 250 jiwa. Jumlah penduduk yang melakukan imigrasi sebanyak 500 jiwa dan emigrasi sebanyak 400 jiwa. Hitunglah A. Pertumbuhan penduduk total, B. Persentase pertumbuhan penduduk total, C. Pertumbuhan penduduk alami. Jadi di soal ini yang ditanya itu ada 3. Nah, mari kita buat seperti biasa diketahuinya. Apa yang diketahui dari soal tersebut? Jumlah penduduk di wilayah A sebanyak 100.000 jiwa. Ini tadi disimbolkan dengan P0. P0 sama dengan 100.000 jiwa. Kan? Jumlah kelahiran sebanyak 500 jiwa. Kalau kelahiran tadi simbolnya L. L sama dengan 500. Kemudian 500 jiwa. Kematian sebanyak 250 jiwa disimbolkan dengan M. 250 jiwa. Jumlah penduduk yang melakukan imigrasi atau yang masuk ke suatu wilayah, ke wilayah itu sebanyak 500 jiwa disimbolkan dengan I sama dengan 500 jiwa. Kemudian
yang melakukan emigrasi atau yang keluar dari wilayah itu sebanyak 400 jiwa. Maka E sama dengan 400 jiwa. Oke. Nah, sekarang yang ditanya itu A, PPT atau pertumbuhan penduduk total. Kemudian B, persentase PPT. Dan C, pertumbuhan penduduk alami atau PPA. Nah, ini yang ditanya. Nah, sekarang mari kita jawab. Nah, di sini saja. Oke, sekarang kita mulai dari bagian A terlebih dahulu. Bagian A. Oke. Nah, kalau ditanya PPT, maka kita menggunakan rumus PPT sama dengan rumusnya apa tadi? Buka kurung L kurang M tambah I dikurang E. Nah, ini rumus PPT atau pertumbuhan penduduk total. Nah, langsung saja dimasukkan angkanya. L-nya berapa? L-nya 500. 500 dikurang M. M-nya 250. Tutup kurung tambah I-nya berapa? I-nya 500 dikurang E-nya 400 tutup kurung. 500 dikurang 250 sama dengan 250 tambah 500 dikurang 400 sama dengan 100. Jadi 250 tambah 100 sama dengan 350. Jadi ini dia jawaban dari PPT atau bagian A. Nah, sekarang kita kerjakan bagian B-nya. Bagian B. Oke, bagian B yang ditanya itu adalah persen PPT, persentasenya. Oke, nah kita menggunakan rumus. Kalau masih ingat yang tadi, ini agak ke atas dibuat karena ini pecahan. L dikurang M tambah I dikurang E per P0 kali 100%. Gitu tadi rumusnya kan. Nah, sekarang tinggal masukkan saja angkanya. Kalau yang di atas L kurang M tambah I kurang E, tadi kan sudah kita hitung yang ini. Jadi nggak usah lagi capek-capek masukkan angkanya. Langsung saja ambil jawaban terakhirnya. Yang ini tadi kan sama dia, yaitu 350. Yang di atas itu 350 per P0-nya berapa, Naku? P0-nya itu tadi berapa? 100.000 jiwa. Maka 350 per 100.000 dikali 100% sama dengan, yang mana ini bisa mati 2 nolnya, 2 nolnya gitu ya. Oke, jadi ini ini 2 nolnya, baru ini 1. Kemudian 35 bagi 100.000 itu 35 bagi 100 hasilnya 0,35%. Nah, ini jawaban dari persen PPT. Nah, yang ini. Jadi persentase pertumbuhan penduduk totalnya itu sebesar 0,35%. Oke, yang ini dia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian C. Yang terakhir, yang ditanya itu adalah pertumbuhan penduduk alami atau PPA. Nah, ini singkat saja, rumusnya tadi adalah PPA sama dengan L kurang M, karena dia hanya melihat angka kelahiran dan kematian. L-nya berapa? 500 dikurang M-nya 250. Oke, maka PPA-nya sama dengan 250. Nah, jadi inilah dia cara menghitung pertumbuhan penduduk total yang ini, persentase pertumbuhan penduduk total yang bagian B, dan PPA atau pertumbuhan penduduk alami yang bagian C. Nah, semoga kalian paham. Silakan catat di buku catatannya, dan setelah ini kita mengerjakan soal-soal. Terima kasih. Salam SFD.